Jadi gini, perasaannya Ricis itu teman-teman sekalian, di satu sisi dia itu sebagai manusia biasa, dia ngerasa lemah karena muntah, mual sepanjang waktu. Iya, jadi ada perasaan capek dan ada perasaan kesel, kenapa sih kok hamil gini banget. Tapi di satu sisi Ricis itu tahu bahwa hamil tuh harusnya saya happy, harusnya gembira. Nah, itu dia. Jadi sedih sama dirinya sendiri, kenapa sih kok saya kesel, padahal kan saya mengharapkan anak ini gitu loh maksudnya, ya kan? Ricis mau melahirkannya normal atau sesar? Sesungguhnya dari hati yang paling dalam tanpa menyinggung siapapun, mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya keduanya itu baik. Keduanya baik, tidak ada yang ya emang kalau namanya sesar pasti ada masalah, makanya sesar. Ya, kalau ada bukan, maksudnya kan ada orang yang pro normal aja, soalnya ibu begini-begini, sesar aja. Ya kalau intinya begitu. Semua orang pastinya pengennya normal. Tapi kata siapa? Tapi kalau ada kendala kayak Mbok itu ada kendala-kendala, akhirnya memang sesar. Harusnya sih seperti itu. Enggak, kan aku melihat dengan mata lebar dan lain-lain, memang ada orang-orang yang sesar aja deh tanpa ada masalah gitu loh. Jadi karena sesar itu lama sembuhnya. Iya, paham. Ya makanya aku jelasin sebenarnya dua-duanya baik. Nah, kalau Icis sendiri maunya apa? Ntar aku halus-halusin dulu. Aku dihujat lagi. Sebenarnya dua-duanya baik. Dua-duanya juga pengen. Dua-duanya juga sangat dengan cara yang susah. Dua-duanya sakit. Capek loh ini. Dua-duanya sakit. Tapi karena kan aku dipanggil ibu nih, sama kayak Bu Junifa. Jadi pengen ikutin Ibu Junifa, ikutin Nyanya, pengen normal. Tapi kalau Allah punya jalan lain, alasannya kenapa? Alasannya kenapa normal? Karena ibu kita Kartini. Karena Ricis ngerasa abis normal jadi bisa beraktivitas gitu ya, nggak sakit. Sesar juga bisa aktivitas loh guys. Iya, kenapa pilih normal? Nggak apa-apa, Mbok cuma mau nanya. Mbok nggak apa-apa, kalau saya kan langsung diserang. Enggak lah. Banyak yang pro normal di sini. Iya. Nah, kenapa pilih normal? Pengennya normal. Karena cepet sembuh kan kalau normal. Sesar juga cepet sembuh. Kalau misalnya kita sehat, walafiat, Ria maunya normal. Emangnya mau punya anak banyak? Satu dulu. Urus dulu yang baik. Urus dulu baru. Jadi ibu dulu yang baik, karena takutnya tapi kalau lo kasih banyak mah bersyukur alhamdulillah. Tapi takutnya satu aja nggak kepegang. Insya Allah. Kemudian kemarin katanya di Paris sudah banyak beli baju. Iya guys. Kenapa harus beli baju di Paris? Baju di Indonesia kan banyak. Ngikutin ya. Karena waktu di Indonesia belum kepikiran beli baju bayi. Oh, jadi ini baju-baju made in Paris semua. Jangan-jangan beli di Paris made in Indonesia lagi. Enggak, orang itu semua dari sono. Tapi ada brand lokalnya loh, aku beli brand lokalnya Paris juga lucu-lucu. Oke. Udah, terus nanti abis itu udah. Jadi Ricis sampai hari ini belum tahu jenis kelaminnya apa. Nanti mau pakai acara-acara boys or girls nanti gitu. Nanti ada acara gender deh. Khusus ya. Oh ya, video ini sudah tayang tuh, boys and girls-nya udah tayang kali di videonya Ricis ya? Iya, kayaknya gitu deh. Ya udah nanti nonton itu yang video ini tayang ketika video gender itu mungkin udah tayang mungkin. Iya deh. Jadi sampai hari ini kita masih bertanya-tanya boys laki-laki atau perempuan. Kelihatannya komen di bawah. Kelihatannya apa? Laki-laki atau perempuan? Tapi ada yang bilang kayaknya cowok karena aku nggak pernah dandan, kayak jarang dandan terus kayak kusam gitu-gitu. Tapi ada yang bilang cewek juga. Kalau cewek tuh cantik. Enggak juga. Atau misalnya kalau cowok nggak suka mandi atau misalnya kalau cewek tuh rajin gitu. Bukan. Adisa udah bilang juga cewek nih soalnya si ibunya aktif banget, bisa cewek tapi kayak ibunya nih aktif, katanya begitu kan, kita mah ngikutin aja. Icis kan biasanya nggak suka mandi, sekarang jadi suka mandi atau enggak pas lagi hamil? Tergantung. Makin males atau makin rajin mandi? Makin males. Tergantung. Oh, berarti sama aja. Tergantung bau keringat apa enggak gitu. Tergantung. Masa nggak ngerti tergantung apa? Tergantung iklan sabun yang mengendorse Anda. Tergantung dah pokoknya. Oh iya, benar. Sekarang sudah berbeda ya. Dulu gadis, sekarang sudah bersama. Ya itu maksud saya, bunda sekalian begitu. Iya. Tergantung suami saya. Kalau suami saya suruh mandi, saya mandi. Iya, paham. Oke. Ricis mau jadikan anaknya apa? Yang pertama dari hobi dulu kali ya. Yang pertama pengennya apa? Kepengenannya ketika dia lahir nanti diajarin berenang ya? Harus. Oke. Pengennya tuh kayak mermaid. Enggak kan dari bayi Bu, dari bayi tuh pengen tuh kayak dilepas dulu di air, kalau renang dulu. Kayak yang di luar negeri gitu ya. Baru di laut. Jadi pengen lepas gitu, 5 meter. Jadi pengen anaknya jago berenang juga. Soalnya aku pernah waktu aku ke Papua dulu ke Raja Ampat, aku lihat anak-anak kecil-kecil gini nih. Keren, kan dia anak laut deh. Iya, dia loncat dari 5 meter.
Wow. Kayak ringan banget badannya, kayak wow ini anak aku harus kayak gini gitu. Bisa pasti. Oke. Kita aja masih kecil suka berenang kan. Pertama laut, terus yang kedua hobinya harus aktif Ngevlog. banget loh. Depan kamera nggak pengen ya? Pengen, tapi yang penting aktif. Oke, walaupun perempuan ataupun laki-laki, dua-duanya harus aktif banget. Harus, mau perempuan. Jadi olahraga yang akan diajarkan adalah berenang. Pertama berenang. Kalau kuda tidak terlalu menganjurkan. Sebenarnya boleh, kuda kan di agama juga bagus kan. Cuman karena aku udah pernah jatuh, jadi aku nggak tega kalau anak aku jatuh. Oh ya, fun fact berikutnya, ini agak mundur ya. Dulu waktu awal-awal sebelum menikah, Rian pesan sama Boki Rian nggak boleh naik kuda gitu. Soalnya juga Desember mau lomba kuda. Oh iya, nggak jadi ya nggak lombanya karena ya? nikah. Oh Siapa iya, yang mau bener. lomba? Ini mau lomba kuda, udah Aku tadinya latihan. kan nikah November ya? Nikah November ya? Nikah kapan sih? Ya intinya nikahnya sebelum Desember. Desember tuh aku udah daftar kuda lomba. Dia mau lomba kuda deh, cuman Olimpiade. karena nikah. Kali dari Iya. Terus gara-gara jatuh kan nggak bisa jalan tuh sebulan. Iya, Terus bener. habis itu sembuh langsung nikah sama Abang Rian juga jangan dulu ya kuda. Nah, kita makan nurut. Iya. Kalau Khadijah pengen anaknya Ijaz laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa? Supaya dandan sama Khadijah. Khadijah ini cantik Supaya banget. apa kalau perempuan? Kenapa perempuan? Dia bilang, Uma kalau punya anak lagi Khadijah mau perempuan. Oh ya udah berarti adiknya. kalau Allah kasih nih perempuan amin. Jadi teman Khadijah, kalau laki-laki amin. Jadi security-nya Khadijah. Didandaninnya gimana kira-kira? Aku Ntar punya anak perempuan. kan tadi belum selesai Bu yang mau jadi Oh, iya. apa? Jadi apa Ya, aja? Ibu loncat-loncat. Iya, kan yang satu-satu dong, pakai prompter makanya. Iya. Terus habis itu setelah berkuda kan nggak terlalu dianjurkan memanah, boleh lah. Memanah. Kuda boleh, tapi nanti setelah ada gede dikit. Anak itu akan sekolahnya harus sekolah bener atau nggak apa-apa? Yang penting udah sekolah aja nggak apa-apa, nggak usah harus. atau internasional mungkin bagus karena kayak gitu. Inilah perbedaan anak-anaknya Uma dan anak-anak saya. Adek, jangan stres-stres. Oh, takutnya kan kalau sekolah mulu kan stres. Jadi imbang lah. Emang Khadijah stres? Hamil ibu. Khadijah sekolah stres Nangis nggak? waktu sekolah pernah nangis. Ya, namanya Sampai juga. ngantuk waktu mewarnai. Ada videonya sampai tidur. Kalau Iya. bisa mau menambah sekolah lagi dia. Ya berarti kan pinter. Tapi sebenarnya kalau mau sekolah pinter, amin, alhamdulillah. Nggak terlalu harus pinter. Pinter lah pasti. Yang pasti dia harus Pinter. aktif. Yang penting harus aktif. ya. Dan kepengenannya tuh dijadiin kayak Maryam, jadi hafizoh gitu. Amin. Amin. ingatan anak-anak kan kuat ya? Iya dong, harus jadi hafiz. Anak-anak dari sekarang udah mulai harus fokus. Dari kecil tuh memang udah diajarin Iya. Quran. Cuman katanya kan Pokoknya Uma, ayat kursi lagi diapalin. Masya Allah, keren. Uma mau bikin TK kan, ntar anak aku sekolah di situ. Iya anakku juga. Iya, jadi kita mau bikin TK guys, mau bikin sekolah Itu insya Allah. soalnya cita-cita aku dulu. Iya. Jadi kalau Bunda Cindy mau bikin klinik, itu ceritanya Bunda Cindy. Kalau Icis mau bikin sekolah. Ini sekolah anak-anak aja, nggak usah gede-gede banget lah, ntar tergantung Allah. Jangan gak usah gede-gede banget, gede, bagus sekolahnya. Tergantung Allah Amin. masih. Ya, tapi doa tuh harus setinggi. Oh ya udah, Langit. yang banyak ya Allah. Biar diambilin semuanya ya. Aku juga Amin. misalnya kalau klinik cantikan iya, klinik kesehatan juga. Aku tuh Keren. niatnya pengennya klinik kesehatan Keren. umum yang bisa membantu kaum duafa gitu loh. Jadi yang nggak mampu Keren. itu kita gratisin aja. Tenang aja, Mas Kalufas banyak tuh butuh dokter dari kemarin-kemarin. Doain ya. Aku amin. sebenarnya mau doanya minta sampai SMA. Tuh kan aku TK, SD, SMP, SMA. Tapi aku Jangan sampai sampai kuliah. sampai kuliah, Sampai kampus. Iya, pengen sekolah sampai kampus. Amin. Tapi Amin. Tapi aku nggak pede. Nggak apa-apa, kan ada Boki. Bukan, nggak pede karena aku ngerasa ya Allah, aku kan masih banyak dosanya. Emang nggak apa-apa ya Allah, aku minta gitu loh. Ya Jadi nggak aku malu, apa-apa. aku malu. Jangan, namanya doa ya kita harus yang terbaik. Ya udah deh ya Allah. Curhat bener-bener minta Minta sampai kuliah ya Allah kalau dikasih izin. Apanya sampai kuliah? Apanya? Anaknya. Sekolahnya. Oh amin. Sekolah yang kita punya loh. Akan deh, insya Allah. Ya kali ada aku sampai TK doang Jadi sekolahnya. ini fun fact berikutnya. Ricis ini kan punya tanah kan. Nah tanah itu akan dijadikan sekolah deh. Tanah bersama, sekolah Masya bersama, Allah. bersama Masya kita bertiga. Ya itu akan dijadikan sekolah insya Allah. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Ricis. Bagaimana rasanya menjadi seorang istri dan ibu? Abang Rian itu berbeda nggak dari dari dulu waktu masih ta'aruf sampai sekarang sudah jadi suami? Apa perbedaannya? Kadang kan orang kan awal-awal nikah kan kaget kok begini kok begitu kok nggak sesuai kok nggak begini. Apa Ricis yang Ricis rasain selama menikah? Sebenarnya mungkin karena kenalnya singkat, jadi belum terlalu Kenal banyak, banget. belum banyak lihat perbedaan. Justru kan kenalnya setelah habis menikah kan, jadi baru kebuka satu-satu. Tapi dari mulai pertama kali kenal dan pertama kali akad sampai hari ini sih alhamdulillah nggak ada yang bikin kayak atas lagi ini gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak Alhamdulillah. bersyukur ya Allah. Tuh kan lagi kenapa sih? Syukur alhamdulillah. apa-apa biar lega. Nangis. Itu kan buah kesabaran ya, karena kan pencarian jodohnya Ricis kan nggak mudah ya, dan akhirnya Allah berikan
yang baik, insya Allah. Abang Rian mencintai aku sepenuh hati. Karena Ricis pernah bilang gini kan, Dek. Apa dulu? Ada nggak ya yang sayang sama aku? Iya. Kan aku kan, dia kan selalu bilangin aku kan nggak cantik, aku kan nggak. Sering banget. Minder, aku tuh Minder, dia tuh insecure. Aku kan nggak cantik, aku kan nggak pinter. Ada nggak ya yang sayang sama aku apa adanya, yang terima aku apa adanya? Ada nggak ya? Sampai papa kan bilang gini, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ada tuh cantik, ada tuh hebat, ada tuh pinter gitu. Kan papa selalu ngomong kayak gitu. Ya, tapi minder. Pernah nggak sih? Papa tuh selalu ngomong kayak gitu. Kok bisa-bisanya Ria berpikir seperti itu? Dia tuh hebat, Ria tuh ini. Dan alhamdulillah Allah memberikan Rian yang menerima Ricis apa adanya dan menjadikan dia seperti ratu. Bogi juga sering kan, Bogi kayak aduh siapa ya jodohnya Ricis dulu ya kayak gitu kan. Iya, begitu worry siapa ya jodohnya yang bisa nerima dia apa adanya, yang bisa sayangin dia tulus. Kayak tiap hari, aduh, I'm a princess. Masya Allah. Sama kayak misalnya dong liatnya. Kayak misalnya aku tuh Kenapa? Ih, Boki liatnya dalam banget. Masa sih pakai lama dalam? Iya, emang kalau ngeliat tuh lama gitu kan. iya, aku nggak bisa. Aku tuh kayak misalnya dulu mau dilamar sama Mas Arif juga sama kayak aduh nanti kayaknya nggak ada lagi deh, aku takut kayak nggak ada lagi yang mau sama aku gitu-gitu, sempat mikir kayak gitu kan. Insecure ya, padahal dia cantik Orang banget. punya insecure, rasa insecure. Bukan juga insecure loh deh. Serius. Masa sekolah tinggi-tingginya orang masih bisa insecure. Enggak, Boki insecure deh. Kenapa? Waktu itu Boki umurnya 25 tahun. Terus Boki merasa kan? siapa ya yang Boki mencari jodoh dari umur 20 tahunan lah. Habis itu Boki bilang sama Allah, ya Allah siapa ya Allah yang saya bisa menikah dengan dia, yang papa setuju, siapa yang bisa terima saya apa adanya. Itu sampai umur 25 itu akhirnya Allah kasih gitu. Jadi ada sih perasaan-perasaan insecure gitu. Walaupun teman-teman tuh bilang nggak mungkin lah, gampang lah gitu cari jodoh. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Teman-teman yang umur 25 pasti juga sekarang merasakan sih ya. Tapi Siapa semangat ya pasti jodohnya, kamu siapa ada jodohnya. jodohnya lah. Yang Sharing di usia kalian sekarang. Kalian lagi ngerasain insecure apa ya udah pede-pede aja gitu. Ya, yang penting kita memperbaiki diri ya. Betul nggak Boki? Jodoh kita juga memperbaiki diri ya. Tapi aku waktu sebelum nikah juga aku memperbaiki diri tapi tetap aja Percaya. insecure. Iya, juga tapi tetap manusia. aja. Bagus dong Boki juga insecure daripada insecure. wah aku Pernah hebat mengandalkan insecure. diri sendiri asal nggak berlebihan aja kan. Tapi pernah insecure-nya urusan jodoh ya, kalau urusan lain-lain iya, sih iya. enggak, insya Allah. Karena kan satu kakak dua udah pada nikah nih. Udah gitu kan makin panik ya? enggak juga, maksudnya dari tingkat pendidikan segala macam paling baik lah. Nilai paling bagus segala macam dan lain-lain tuh aku kayak udahlah orang-orang tua kakak-kakak gue pinter-pinter, cantik-cantik gitu loh. Jadi dari segi ya gitu deh. Oke, begitu teman-teman sekalian. Jadi doain ya, semoga Ricis sehat kehamilannya. Amin. Dan persalinannya lancar-lancar aja dan normal seperti yang diinginkan oleh Ricis, insya Allah.